Matematika menyenangkan. 2M Matematika menyenangkan. Hai anak-anak hebat, di video kali ini kita membahas tentang permutasi. Ada permutasi K unsur dari N unsur, permutasi dengan beberapa unsur yang sama, dan permutasi siklis. Sebelum kita membahas tentang permutasi, terlebih dahulu kita bahas tentang faktorial. Lambang dari faktorial adalah tanda seru seperti ini. Bentuk umumnya n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 dikali sampai dengan dikali 3 dikali 2 dikali 1. 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Contohnya seperti ini. Nah, untuk yang 4 faktorial, kita lihat di sini, ini kan n dikali dengan n-1 dan seterusnya. Berarti ini 4 dikali dengan ini n-1 berarti 4 dikurang 1, 3. Lalu n-2 berarti 4 dikurangi 2. Intinya ini berurutan saja. 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Terakhirnya sampai dengan 1. Lalu, untuk yang 6 faktorial dibagi 3 faktorial, ini tidak boleh 6 dibagi 3 lalu difaktorialkan. Harus difaktorialkan sendiri-sendiri dulu. Baru kita selesaikan. Nah, untuk yang 6 faktorial, ini 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. 3 kali 2 kali 1 itu sama saja dengan 3 faktorial. Nah, ini bisa dicoret. Hasilnya sama dengan 120. Kita ke contoh yang kedua. Tentukan nilai n dari persamaan ini. Caranya, kalau bentuk umumnya n faktorial, n dikali n-1, berarti ini anggap saja sebagai n-nya semuanya. Berarti n plus 2 faktorial itu sama saja dengan n plus 2 dikali dengan n plus 2 dikurang 1 dan seterusnya. Karena n plus 2 dikurang 1 itu sama saja dengan n plus 1, maka ini tinggal kita coret saja. Sehingga n plus 2 sama dengan 5, n sama dengan 3. Kita lanjut membahas permutasi. Permutasi adalah penyusunan unsur yang memperhatikan urutannya. Jadi di sini AB itu tidak sama dengan BA. Karena kalau AB, A di pertama, B kedua, sedangkan BA, B pertama, A kedua. Contohnya kita menyusun juara. Ada juara 1, juara 2, juara 3. Itu memperhatikan urutan. Lalu misalnya menyusun kepanitiaan yang terdiri ketua, wakil, sekretaris bendahara, dan seterusnya. Itu juga memperhatikan urutan. Jadi misalnya si A juara 1, si B juara 2 tidak sama dengan B yang juara 1 dan A juara 2. Contohnya lagi kita menyusun urutan tempat duduk atau menyusun urutan, itu semuanya kita menggunakan aturan permutasi. Lambang dari permutasi ada 3 bentuk seperti ini. Kita pakai yang depan. Jadi rumusnya Pn, K itu sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi k faktorial dengan k itu kurang dari atau sama dengan n. Contoh pertama, misalkan suatu kelompok yang terdiri dari 10 anak akan menyusun suatu kepanitiaan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan banyaknya susunan kepanitiaan yang dapat dibentuk. Nah, ini cirinya, kenapa ini adalah kasus permutasi? Di sini kita menyusun ketua, sekretaris, bendahara. Itu ada urutannya. Sehingga ini kita menyelesaikannya menggunakan aturan permutasi. Yang mana n, yang mana k? N itu yang keseluruhan. Jadi ini suatu kelompok terdiri dari 10 anak, berarti n-nya sama dengan 10, sedangkan k adalah unsur yang mau kita susun, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, berarti 3 orang. Berarti kita menyusun 3 dari 10. Rumusnya 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 3 faktorial. 10 dikurangi 3 itu 7 faktorial, berarti yang 10 faktorial cukup kita uraikan sampai dengan 7 faktorial saja. Ini tinggal kita coret, maka hasilnya 720 susunan. Contoh yang kedua, ada 3 siswa putra dan 2 siswa putri. Kelima siswa tersebut akan duduk pada 5 kursi yang diatur berdampingan. Tentukan banyaknya cara pengaturan tempat duduk yang dapat disusun dari kelima siswa tersebut jika hanya ada sepasang siswa putra dan siswa putri yang duduk berdampingan. Di sini ada syaratnya hanya sepasang yang berdampingan, berarti bentuk susunannya kalau tidak seperti ini, seperti ini. Berarti putra harus sekelompok dengan putra, sedangkan putri harus sekelompok dengan putri. Karena kalau putri ini kita pecah, kita letakkan di depan misalnya, maka akan lebih dari sepasang siswa putra dan putri yang duduk berdampingan.
Berarti kita hanya akan menukar-nukar posisi unsur dalam kelompoknya. Jadi putra di kelompok putra, misalnya L2, L1, L3, L3, L1, L2, kita hanya bertukar-tukar di sini. Lalu P1 bisa tukar tempat, bisa P1, P2, atau P2, P1. Nah, berarti kita menyusun 3 unsur dari 3 unsur, menyusun 2 unsur dari 2 unsur. Nah, posisi laki-laki dan perempuan ini bisa bertukar tempat. Bisa laki-laki yang di depan, perempuan di belakang, atau perempuan yang di depan, laki-laki yang di belakang. Berarti ini menyusun 2 unsur dari 2 unsur, P22. Kita selesaikan, P33 itu sama saja dengan 3 faktorial, P22 sama saja dengan 2 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial itu 2 kali 1. Ini tinggal dikalikan saja, 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1, hasilnya 24 susunan. Kita lanjut dengan permutasi yang kedua, yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Contohnya seperti ini. Berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibuat jika letak huruf dalam kata matematika ditukar? Jadi posisi huruf ini kita tukar-tukar. Caranya, kita hitung dulu huruf-huruf yang lebih dari satu. Tuh, unsur-unsur yang sama. Yang pertama huruf M ada 2, huruf A ada 3, huruf T ada 2. Lalu, kita hitung keseluruhan huruf ini ada berapa? Ada 10, maka di sini 10 faktorial. Dibagi dengan unsur-unsur yang sama tadi. 2 faktorial, dikali 3 faktorial, dikali 2 faktorial. Karena yang pembaginya yang paling besar adalah 3 faktorial, berarti 10 faktorial ini kita uraikan sampai dengan 3 faktorial. Selain 3 faktorial, yang ini kita uraikan. 2 faktorial itu 2 kali 1, 2 faktorial 2 kali 1. Ini tinggal kita coret 3 faktorialnya. 2 kali 2 sama dengan 4, maka 4 ini bisa kita coret juga. Jadi P itu sama dengan 151.200 susunan. Kemudian kita bahas tentang permutasi siklis. Ini khusus untuk menyusun unsur secara melingkar. Rumusnya P sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Contohnya seperti ini. Berapa cara mengatur tempat duduk 5 orang dalam suatu pesta makan yang mengelilingi sebuah meja bundar? Jadi ciri khas di soal biasanya ada kata melingkar, mengelilingi, seperti itu. Nah, di sini N-nya ada berapa? Ada 5 orang yang akan kita susun. Berarti P sama dengan 5 dikurangi 1. Karena N-1 ini dalam kurung, maka kita kurangkan dulu baru difaktorialkan. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka P sama dengan 24 cara. Contoh yang kedua, di sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan 3 orang anak akan makan malam bersama, mereka duduk melingkar mengelilingi sebuah meja bundar. Jika bapak dan ibu selalu duduk berdampingan, berapa banyak cara duduk yang dapat disusun? Di sini bapak dan ibu selalu berdampingan. Berarti jika bapak pindah, ibu juga ikut pindah ini. Maka bapak dan ibu ini kita hitung 1 unsur. Karena dia selalu berdampingan. Jadi kalau bapak pindah, ibu juga ikut pindah. Sehingga unsurnya di sini menjadi 4. Jadi 4 dikurangi 1 faktorial. Nah, bapak sama ibu ini boleh tukar tempat. Bisa bapak sebelah kiri, ibu sebelah kanan, atau sebaliknya. Maka ini 2 faktorial. Menyusun 2 unsur dari 2 unsur. P22 sama dengan 2 faktorial. Jadi P sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial, 3 faktorial. 2 faktorialnya kita pindahkan lagi. Ini tinggal dikalikan saja. 3 kali 2 kali 1 itu 6. 2 kali 1, 2. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12 cara. Demikian penjelasan kita pada video kita kali ini. Kita ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat. 2M Matematika menyenangkan.